tempat dudukku. Masa lalumu bukan masa laluku. Saya tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan, tapi saya mengungkapkan apa yang saya rasakan. Diterima atau tidak, silakan. Itu hak kamu. Tapi yang namanya utang harus dibayar. Jangan utang terus punya hilang. Apakah boleh? Boleh, itu hak kamu. Karena itu, jika ada orang datang ke kamu, pinjam uang di kamu, kamu cuma punya uang 100, jangan dikasihkan semua. Kalau bisa dikasihkan cuma 400. Jangan melebihi. Jadi kamu nggak ada sakit hati. Kalau bisa cuma 10%. Dia pinjam 1.000, kasih 100. Seandainya dia tidak mengembalikan, kamu tidak sakit. Hatimu nggak terluka. Karena apa? Seperti yang saya katakan, saya punya uang nih, piring saya penuh nih. Ada orang nanyain, pinjam 1 juta dong. Bapak saya sakit, ibu saya butuh beras. Saya kirimkan, jebret. Tapi namanya utang, saya tagih, saya tanya. Sekali saya tanya. Sampai meleok, dia ngelong-ngelongnya aku. Sampai monteng-monteng dia cari kesalahan saya. Sampai ngepot-ngepot dia menghina saya. Tapi saya nggak apa-apa. Saya nggak marah sama dia. Itu sebagai contoh buat kalian dulu. Buat kalian, contoh. Saya yang punya piring penuh aja, memberikan cuma sedikit aja. Cuma 1 juta, sedikit bagi saya. Karena kenapa saya mau meminjamkan 1 juta? Karena prinsip saya 1 juta itu adalah uang takziah. Kalau dia tidak mau mengembalikan, ya udah, saya anggap melayat, orangnya belum mati. Nah benar kan? Saat saya tagih, yang hutang lebih jahat, ngata-ngatain saya, screenshot sana, screenshot sini. Kenapa? Kenapa? Ya untung saya nggak ngefek. Saya bukannya nggak bisa makan dengan uang 1 juta, karena itu sebuah prinsip. Akhirnya dia menghina saya. Ya udah, nggak apa-apa, lupakan. Karena gini loh, saat kamu mengutangi, niatnya menolong, tapi saat dia tidak bisa mengembalikan, maka kamu akan nesu-nesu. Gue kan nesu. Nah aku nggak nyantai. Dia tak tagih cepat-cepat, aku nyantai. Aku nggak pernah ngungkit-ngungkit. Yo ora tak viral no. Yo ora tak golei. Yo ben-ben oke sangu mati. Benar gak sih? Jadi itu prinsip Mbak. Itu prinsip tentang utang piutang. Saya tekankan sekali lagi, itu adalah sebuah prinsip. Jika ada orang pinjem, di dompetmu hanya ada 100, jangan didelosorkan semua. Pingin dilem bagi api, orang ngono konsepnya. Giliran dia tidak mengembalikan, kamu jepat-jepat merongos-merongos, monting-monting ngamuk. Sing dia utang tersakiti. Aku lu di viral nih, aku diwenyek-nyek dilolok nih. Play film team. Paham ya, nyampe di sini ya. Jangan debat sama saya kalau masalah utang piutang. Wah, aku dewe iki paling wedi masalah utang piutang. Ya. Jadi terserah kalian mau nganggap saya apa, seperti apa, dan bagaimana ngurus. Intinya adalah satu hal. Kamu kenal saya bukan karena saya pinter. Karena masa lalu saya itu sudah sangat berat. Dihapusi uang bolak-balik. Bedanya orang jahat sama orang baik. Ya karena jahat, ya jahat, baik, ya baik. Tapi mereka itu punya persamaan. Orang jahat dan orang baik itu sama. Menurut pendapat saya, orang jahat sama orang baik sama. Dengarkan ini saya ngomong. Karena mereka menjadi baik itu pilihan. Mereka menjadi jahat itu pilihan. Tapi percayalah, orang baik pernah disakiti. Orang jahat pernah disakiti. Bedanya, ingat, dengar omongan saya. Orang jahat dan orang baik itu inputnya sama, pernah disakiti, pernah dilukai, pernah dikhianati. Tapi orang jahat, outputnya, mengeluarkannya, dia menerima energi negatif saat dia mengeluarkan energi positif. Dia mendapatkan energi negatif dan mengeluarkannya dengan negatif. Bagaimana? Saya sudah disakiti nih, saya sudah dilukai nih, saya sudah ditipu nih.
Saya harus menipu semua orang agar sama rasanya sakit yang saya rasakan. Itu prinsipnya orang jahat. Jika saya dulu dihina, dimaki-maki, giliran saya hari ini memaki dia. Kalau hari ini saya ditipu, saya akan menipu orang juga. Itu orang jahat. Tapi orang baik, dia berkata, jika hari ini saya disakiti orang lain, jika hari ini saya ditipu orang lain, saya tidak akan pernah membalas itu, karena saya tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Biar orang lain tidak merasakan hal yang sama. Itu orang baik, Mbak. Kenapa? Dia tidak ingin orang lain merasakan kalau ditipu itu sesakit dia. Jadi dia, ya sebenarnya lah sing kuasa sing balas. Iya, kedengarannya memang bodoh. Kedengarannya memang aneh. Tapi mau apa? Mau apa coba? Sudah ditipu mau apa coba? Teriak-teriak, jumping-jumping. Benar nggak? Dan ingat, balasannya itu juga beda. Kalau orang jahat, balasannya itu nyata. Tapi walaupun nggak langsung ya. Orang jahat semakin jahat itu balasannya nggak langsung. Tapi orang baik, mungkin hari ini dia tidak punya uang, tapi pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Ada saja jalannya. Ngerti ya nyampe di sini ya teman-teman ya. Jadi orang baik dan orang jahat itu sama. Dari background yang sama. Sama-sama terluka, sama-sama tersakiti, sama-sama terhina. Tapi outputnya yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, saat kamu disakiti, kamu pilih yang mana? Pilih yang terluka atau pilih yang biarkanlah? Karena saat kamu berkata biarkanlah, degengane pusat sing gawe urip. Sing gawe urip. Kakang kawah adi hari-hari iku gak trimo nek kamu tersakiti. Malaikat juga menjaga kita. Jadi sekali lagi, input output itu tergantung pada kalian. Dan hari ini kenapa saya ingin membahas sesuatu tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar kita, tentang menjadi baik atau tidak baik, input atau output. Saat saya dihujat, saat saya melakukan kesalahan, wajar manusia tidak sempurna. Tapi output saya tidak pernah menghujat balik orang lain. Kenapa? Rezeki saya malah banyak, Mbak. Tahu nggak kenapa? Saya dapat informasi dari manapun tentang orang-orang ini. Nge-DM saya dengan kata-kata apa? Miss Yuni, tahu nggak kalau dia itu seperti ini, seperti itu? Saya bilang, Mbak, oke. Sudahlah, nggak apa-apa. Malah saya yang harus menghibur orang-orang di luar sana, yang orang-orang tersakiti gara-gara ada orang ngontenin saya. Banyak sekali, tapi bagi saya itu nggak penting. Karena saya tidak ingin, karena media sosial saya terpengaruh. Biarkan saya menjadi diri saya. Biasanya jengat, dia tetap jengat. Benar nggak sih? Itu sebuah prinsip. Terus kalau saya hina balik dia, apa bedanya saya sama dia? Saat dia menghina balik sama saya, saat saya kasar, saat saya jahat, terus apa bedanya dia dengan saya yang marah-marah waktu itu? Benar nggak sih? Dan